I looked at her and I was like, she's petrified. This girl is scared for her life. Teman Alexis mengatakan, 1 bulan sebelum influencer ini menghilang, dia sempat curhat ke temannya dan bilang, saya sangat takut dengan seseorang. Ketika ditanya siapa orang tersebut, teman Alexis tidak mau memberikan nama. Apakah orang ini bersalah? Hiya, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi, dan hari ini aku mau menceritakan kisah tentang kematian seorang cewek yang cantik ya. Dia memiliki potensi yang besar, dia itu juga baru saja menikah, tapi tragedi menimpanya. Jadi kalau misalnya kamu penasaran kira-kira apa yang terjadi kepada dia dan apa yang bisa kita pelajari dari tragedi ini, then make sure to keep on watching. Oke, kita mulai cerita ini di tahun 2018. Alexis Robinald berusia 24 tahun dan dia memutuskan untuk pindah dari Florida ke El Paso. Ini letaknya di Amerika ya. Nah, ketika dia pindah ke El Paso, di sana dia bertemu dengan calon suaminya, yaitu Thomas Sharkey yang usianya 46 tahun. Jadi, perbedaan usia mereka itu 22 tahun. Tapi meskipun perbedaan usia mereka cukup jauh, mereka sangatlah akur dan they are so in love gitu. Jadi di bulan Desember tahun 2019 mereka memutuskan untuk menikah. Di bulan Januari 2020, 1 bulan setelah mereka menikah, mereka pindah ke Houston, Texas juga. Nah, pekerjaan Alexis sehari-hari adalah menjual produk hair care dan juga skincare dari brand Monat. Ini adalah semacam multi-level marketing gitu, seperti Amway ya, kalau di Indonesia itu kan terkenalnya Amway. Nah, Monat ini juga merekrut cewek-cewek maupun cowok-cowok yang bisa menjual produk mereka. Alexis juga adalah seorang selebgram. Dia memiliki 21.000 followers, di mana dia sering nge-share tentang outfitnya ketika dia liburan ke Meksiko, dan kadang-kadang kamu juga lihat foto-foto dia dengan suaminya. They look so happy and so compatible, like they're just happy to be married, you know? Nah, sedangkan suaminya, si Thomas, yang kita bakal panggil Tom, dia itu bekerja sebagai bodybuilder. Tapi tampaknya hubungan Alexis dengan suaminya tidak seindah yang dia tunjukkan di Instagram. Like all the cases I talk about here, dia itu sebenarnya cekcok sama suaminya. Dan saking sering cekcoknya, si Alexis nggak tahan lagi. Dia mau cerai dari suaminya. Tapi belum sempat cerai, tragedi sudah menimpa Alexis. Pada tanggal 27 November 2020, Alexis menghilang. Keesokan harinya, seorang petugas pembersih sampah melihat kaki Alexis di samping jalan. Pertamanya itu dia kira itu adalah kaki manekin, tapi begitu dia mendekat, dia sadar kalau itu adalah tubuh seorang perempuan yang tidak berbusana. Nah, dia pun langsung laporin polisi, dan ketika polisi sampai di TKP, polisi dengan cepat bisa mengidentifikasi kalau cewek tidak berbusana itu adalah Alexis Sharkey. Dan tubuhnya itu ditemukan beberapa kilometer saja dari apartemen di mana dia dan suaminya tinggal. Alexis pun dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara tubuh Alexis diautopsi, polisi langsung bertanya kepada orang-orang terdekat Alexis. Yang pertama adalah suaminya, si Tom. Nah, ketika polisi tanya apakah dia punya musuh, apakah pernikahan kalian baik-baik saja, si Tom dengan cepat mengatakan kalau pernikahan kami itu baik-baik saja, tapi memang sih ya, si Alexis itu dia sekarang lagi stres. Aku selalu berusaha untuk support dia, aku selalu peluk dia, dan aku selalu berusaha untuk bilang kalau kamu itu bakal baik-baik saja. Nah, oke. Polisi pun lalu menanyakan lagi kepada ibu Alexis, si Stacy Robinald, apakah Alexis punya musuh, apakah pernikahan dia dengan Tom baik-baik saja, karena biasanya rata-rata kalau misalnya seorang cewek itu dibunuh, pacar mereka ataupun suami mereka ada hubungannya gitu loh, either they kill them or they send somebody to kill them, who knows. So anyway, versi Stacy itu sedikit berbeda dari Tom ya.
Nah, Stacy bilang kalau pada tanggal 27 November di hari Alexis menghilang, dia itu bertengkar sama suaminya. Abis itu dia keluar dari rumah tanpa mengendarai mobilnya. Nah, dari sini polisi kayak okay, Tom is suspicious gitu ya. Nah, polisi pun lalu berusaha untuk mencari informasi lebih banyak lagi dan mereka pun bertanya kepada teman-teman Alexis. Teman-teman Alexis tuh juga bilang gitu loh, Alexis itu sempat cekcok sama suaminya di hari dia menghilang. Polisi kembali bertanya kepada Tom, di mana Tom menjawab kalau enggak, kita itu enggak bertengkar. Jadi apa yang terjadi adalah pada hari itu si Alexis minum sampai dia mabuk. Nah, dia lalu mau keluar karena aku khawatir kan kalau misalnya dia drunk driving, ntar bahaya, bisa aja dia kecelakaan. Jadi aku nggak kasih dia ambil mobil, tapi Alexis yang bandel, dia nggak peduli, dia mau keluar. Itu aja sih yang aku tahu. Nah, ketika polisi tanya apakah kalian tuh sering bertengkar, si Tom bilang kalau enggak, kalau kita nggak sering bertengkar. Ya biasalah bertengkar kayak suami istri, tapi it's not a big deal gitu. Polisi pun lalu bertanya kepada teman-teman terdekat Alexis. Teman-temannya ini bernama Lauren Brooke, Ellie Kale, Courtney Edinger, dan mereka semua yakin kalau Alexis itu pasti dibunuh. Cuman mereka nggak berani bilang siapa. Lauren lalu bilang kepada polisi kalau aku mau jujur ya, jadi itu 1 bulan sebelum si Alexis meninggal, kita pergi ke Marfa, Texas untuk liburan. Dimana meskipun kita sedang liburan, Alexis tuh nggak bahagia karena dia asik mendapatkan pesan-pesan dari Tom dan isinya tuh semua kata-kata kasar kayak marahin dia gitu lah. Nah, ketika kita hendak berjalan balik ke hotel, si Alexis lalu langsung menangis dan dia langsung curhat sama aku. Dia bilang kalau si Tom itu ya suka main tangan, dan parahnya lagi ini bukan cuma sekali doang ya. Alexis bilang kalau sering banget ini terjadi, dia sering banget cekik aku sampai aku nggak sadar. Lalu ketika aku bangun tuh aku udah ada di kamar mandi gitu. Nah, karena itulah si Alexis pun bilang kalau aku udah nggak tahan lagi, aku bakal ceraikan suami aku. Nah, mendengar itu polisi pun mulai yakin kalau most likely orang yang membunuh Alexis adalah si Tom sendiri, yaitu suaminya sendiri gitu kan. Nah, polisi kembali bertanya kepada teman-teman Alexis yang lain, salah satunya bernama Tanya, Ricardo juga mengkonfirmasi pernyataan teman-teman si Alexis yang bilang kalau ya jadi itu kita bertemu beberapa minggu sebelum Alexis meninggal dan Alexis curhat sama aku. Dia bilang kalau aku tuh udah mau cerai sama suami aku karena suami aku itu controlling dan juga manipulatif. Dia juga sering main tangan, aku nggak tahan lagi gitu kan. Si Tanya juga mengatakan kalau si Alexis itu sering sekali datang ke rumah dia buat main, dan Alexis itu kalau disuruh pulang ya dia tuh kayak nggak mau pulang gitu. Si Tanya juga bilang kalau Alexis bilang kita itu sudah pisah, cuman karena kita masih tinggal satu apartemen, kita belum resmi bercerai, jadi aku masih tinggal sama dia. Cuman kayak aku malas aja gitu untuk tidur di satu apartemen sama suami aku gitu kan. Setelah semua pernyataan ini dikumpulkan oleh polisi cukup pede ya untuk menyimpulkan kalau Tom adalah pembunuh Alexis. Pertama, karena Tom adalah orang yang terakhir kali melihat Alexis hidup. Tubuh Alexis ditemukan jaraknya itu nggak jauh dari apartemen di mana mereka tinggal. Alexis juga nggak punya musuh. Alexis ingin bercerai dari suaminya, sehingga mungkin saja karena suaminya marah sekali, suaminya pun membunuh Alexis. Beberapa minggu setelah Alexis dibunuh, akhirnya hasil autopsi keluar. Alexis meninggal karena dia dicekik. By the way, sama seperti Gabby Petito ya. Jadi hasil autopsi Gabby itu juga udah keluar dan dia itu dibunuh dengan cara dicekik sampai dia nggak bisa bernafas. Nah, yang bikin anehnya lagi adalah 2 minggu setelah Alexis ditemukan meninggal, si Tom itu langsung pindah dari Houston ke Georgia. Dia nggak bilang alasannya apa, dan karena polisi juga nggak punya bukti yang cukup kuat untuk menangkap si Tom, mereka pun let him go gitu, let him pindah aja gitu. Tapi mulai dari awal tahun 2021, polisi itu sudah minta kepada Tom sampel DNA dia karena polisi ingin ngecek aja gitu lah ya, apakah DNA-nya tuh matching dengan DNA yang ditemukan di tubuh Alexis. Tapi selama 9 bulan ya, Tom itu nggak bisa dihubungin, asik ngelak gitu loh. Jadi kayak polisi bilang, oke, kita butuh kamu untuk datang ke kantor untuk kasih sampel DNA di bulan Mei. Pertama si Tom bilang oke, tapi begitu bulan Mei datang, dia malah cancel. Ini pun membuat polisi jadi sangat curiga gitu ya. Dari yang awalnya cuman bilang kayak oke, we need you to come, menjadi pada tanggal 29 September 2021, polisi memutuskan untuk mengirimkan surat perintah
perintah penangkapan Tom. Bukannya Tom baik-baik menyerahkan diri ke kantor polisi, dia malah kabur. Selama 7 hari, polisi berusaha untuk mencari lokasi Tom, di mana akhirnya pada tanggal 6 Oktober, polisi berhasil mengetahui lokasi Tom, yaitu dia tinggal di salah satu rumah keluarganya gitu ya. Ketika polisi datang ke rumah itu, Tom yang buka pintu, dan begitu Tom melihat kalau mereka hendak menangkap dia langsung lari ke atas kamarnya dan dia mengeluarkan pistol dan menembak kepalanya sendiri. Tom meninggal seketika di rumah keluarganya. Can you imagine kayak kamu itu membunuh diri kamu di rumah keluarga kamu gitu loh. Like you're giving them trauma banget. I cannot imagine. Anyway, dari sini tampaknya kita bisa lihat ya kalau si Tom lah yang membunuh istrinya, or else ngapain gitu dia membunuh dirinya sendiri. Padahal kan polisi belum mendapatkan sampel DNA dia gitu loh, belum 100% bilang kalau oke, kamu bersalah, kamu akan dijatuhin hukuman berapa tahun penjara gitu. Tapi mungkin karena dia guilty banget dan dia itu gak mau ditangkap, dia memilih untuk menembak kepalanya sendiri. So, what's next? Polisi menyimpulkan kalau setelah mereka mengambil sampel DNA dari tubuh Tom, mereka akan bisa mencocokkan DNA yang ditemukan di tubuh Alexis, dan setelah itu kalau memang benar Tom lah yang membunuh Alexis, kasus ini akan ditutup. So, yeah guys, it's such a tragedy. I cannot imagine masa-masa terakhir Alexis yang harusnya dia itu dilindungin oleh suaminya, dia malah dibunuh oleh suaminya sendiri. I think it's safe to say ya kalau Tom lah yang membunuh istrinya. I don't know, what do you guys think? I think it's quite obvious. Tapi kalau misalnya kamu punya komen-komen yang lain, make sure untuk let me know. Karena I don't know, like, kamu bisa imagine skenario-nya ya. Polisi tuh yakin si A pembunuhnya, tapi instead si A nyerahkan diri untuk membuktikan kalau dia nggak bersalah, dia malah nembak dirinya sendiri. You know what I mean? Anyway, kalau kamu enjoy cerita ini, make sure untuk thumbs up dan make sure juga untuk subscribe. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita Alexis Sharkey ini? Well, you know, nggak tahu kenapa aku rasa kalau cerita ini mirip banget dengan cerita Gabby Petito, di mana mereka sama-sama stay di hubungan yang toxic dan belum sempat mereka keluar, mereka malah dicelakain oleh pasangan mereka sendiri. Aku tahu kalau polisi belum 100% konfirmasi kalau Brian lah yang membunuh Gabby, tapi I don't know, kayak ngapain kamu kabur kalau misalnya kamu nggak bersalah gitu, you know? I guess, ya kalau misalnya kamu melihat ada pasangan kamu itu main tangan sekali aja, I think it's time for you to leave gitu loh. Karena kalau ada 1 kali, ada 2 kali, dan kalau ada 2 kali, ada 3 kali, dan kalau misalnya kamu stay in that relationship, it might be too late to leave, and I don't want that for you, okay? So, yeah, hari ini aku pakai lashes dari Ahura Lash, tipenya itu adalah Rome. Rome ini really natural. Let me just like quickly show you. I really like this a lot. Ini tuh magnetic ya, jadi kamu bisa pakai dengan sangat mudah dan juga bisa dipakai up to 40 kali. Check out Shopee-nya sekarang karena ada promo besar-besaran untuk produk Ahura Lash. Dan lipstick aku itu dari MAC, warnanya adalah Brave. So, yeah guys, I will see you in my next video. I love you all and stay handsome, stay beautiful.